Ratusan tahun sudah, Baghdad menjadi pusat peradaban Islam. Kota 1001 malam itu sudah ada sejak abad ke-8 Masehi. Raja kedua dari dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far Abdullah al-Mansur, membangun kota yang dialiri sungai Tigris itu pada tahun 767 Masehi. Pada abad ke-13 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Ahmad Abdullah al-Mutta'sim Billah. Beliau mulai berkuasa sejak Desember 1242 dan selama 15 tahun memerintah, ia menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam maupun luar dinasti Abbasiyah. Dan ancaman yang paling berat dihadapinya adalah kedatangan Imperium Mongol. Awalnya, Mongol merupakan sebuah bangsa yang hidup nomaden atau berpindah-pindah di sekitaran stepa Asia Timur. Mereka punya beberapa klan, dan yang terkuat di antaranya kemudian membentuk sebuah konfederasi antar suku-suku. Di akhir abad ke-12 Masehi, Temujin tampil sebagai tokoh yang mampu menyatukan mayoritas suku-suku Mongol. Dimulai dari tahun 1210, pemimpin yang dikenal dengan gelar Genghis Khan atau yang berarti pemimpin universal itu mengawali untuk melakukan perluasan wilayah negerinya hingga menaklukkan seluruh Cina Utara. Teror menjadi taktik andalan yang biasa digunakan oleh bangsa Mongol untuk menyerang musuh-musuhnya. Mulai dari membuat kegaduhan di sekitar benteng musuh dengan membuat suara-suara berisik seperti gemerincik lonceng atau ketukan logam yang dilakukan berulang-ulang. Lawan akan merasa tidak hanya terus diintai, tetapi juga sulit untuk memprediksi aksi apa saja yang akan dilakukan bala tentara Mongol. Genghis Khan sebetulnya selalu memberikan kesempatan kepada para pemimpin daerah yang akan diserangnya untuk menyerah terlebih dahulu, dan tawaran itu akan disampaikannya beberapa kali. Jika lawan tidak bersedia mengangkat bendera putih, maka pasukan Mongol bakal menyerang wilayahnya tanpa ampun. Seluruh penduduk akan dihabisi. Semua bangunan setempat akan diratakan dengan tanah. Itu pula yang akhirnya terjadi pada Baghdad nantinya. Hingga tahun 1220, sebenarnya Mongol belum menimbulkan masalah bagi umat Islam. Dinasti Khwarizmi yang didirikan oleh Anus Tigin Garchai, seorang bekas budak Sultan Seljuk, berhasil menguasai sebagian Asia Tengah dan Iran. Dinasti ini menjadi jiran yang berbatasan langsung dengan Imperium Mongol pada saat itu. Genghis Khan masih berfokus untuk memerangi dinasti Jin yang berpusat di Zhongdu atau sekarang dikenal sebagai Beijing. Menginvasi negeri muslim yang terletak di sisi barat kerajaannya belum menjadi pertimbangan untuk Genghis Khan. Alih-alih menyerang, Genghis Khan lebih suka Mongol untuk membuka hubungan diplomatik dengan Khwarazmi. Tujuannya untuk menjalin perniagaan yang saling menguntungkan dengan dinasti muslim tersebut. Meski bangsa Mongol mengharapkan hubungan yang baik dengan dinasti Khwarazmi, tapi keinginan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Karena sang raja dinasti Khwarazmi punya andil besar dalam gagalnya kerjasama itu. Hingga kejadian selanjutnya akan menjadi awal dari sebuah kehancuran yang besar. Raja Khwarazmi Shah Muhammad II ternyata tidak mempercayai utusan yang dikirim oleh Kekaisaran Mongol. Sejumlah utusan yang dikirim oleh Genghis Khan malah dibantainya habis. Pembunuhan itu menyulut amarah Kekaisaran Mongol, hingga Genghis Khan segera memimpin pasukannya untuk menyerang dinasti Khwarazmi. Shah Muhammad II panik dan berusaha kabur dari kejaran Mongol. Tetapi kemudian Shah Muhammad II harus tewas dalam pelariannya. Dan sejak saat itulah menandai tamatnya riwayat Daulah Islam Khwarazmi.
Kini Abbasiyah harus berbatasan langsung dengan daerah kekuasaan Mongol. Genghis Khan memang sudah meninggal saat Al-Mustasim naik tahta di Baghdad. Tapi misi Mongol untuk memperluas kekuasaannya jauh ke barat tetap diteruskan oleh para putra-putranya. Bangsa Mongol terus-menerus melakukan ekspansi yang masif pada saat itu. Mongke Khan adalah salah seorang cucu dari Genghis Khan. Dia akhirnya menguasai wilayah bekas dinasti Khwarazmi. Mongke Khan punya ambisi yang sama besarnya seperti sang kakek. Ia ingin menguasai seluruh Asia bagian barat daya hingga ke Mesir. Karena itu, Abbasiyah tak luput dari incaran Mongke Khan. Tahun 1251 Masehi, Mongke Khan menjadi pemimpin utama Kekaisaran Mongol. Dia tidak sendirian, tapi didukung oleh dua saudaranya yang bernama Kubilai Khan dan Hulagu Khan. Kubilai bertugas untuk menguasai daerah Cina Selatan, sedangkan Hulagu Khan mendapatkan mandat untuk menginvasi negeri-negeri Muslim di sekitaran Asia Barat. 5 tahun berselang, tepat di tahun 1256 Masehi, dengan diperkuat ratusan ribu pasukan, mereka berhasil menaklukkan beberapa daerah di Irak yang membuat wilayah kekuasaan Abbasiyah semakin mengecil. Melihat hal itu, Al-Mustasim mulai ciut hingga mencoba untuk mengirimkan berbagai macam persembahan dan juga hadiah sebagai tanda hormat untuk Kekaisaran Mongol. Akan tetapi, Hulagu Khan merasa tidak puas dengan hadiah berharga yang dikirimkan oleh Al-Mustasim. Hulagu Khan ingin Khalifah sendiri yang datang menemuinya. Tanpa menunggu jawaban dari Khalifah, Panglima Mongol itu langsung memimpin 150.000 personel pasukan untuk menuju ke Baghdad. Pasukan itu menjadi jumlah bala tentara terbesar yang pernah diterjunkan Kekaisaran Mongol dalam sejarah. Pasukan Hulagu Khan tidak hanya terdiri atas orang-orang Mongol saja, tetapi di dalamnya terdapat pula para kesatria Kristen Nestorian dari Armenia. Semakin mendekati kota Baghdad, aliansi ini semakin besar karena kedatangan juga pasukan salib dari kerajaan Latin Antioquia. (29 Januari 1258) Baghdad dikepung dari seluruh penjuru negeri. Al-Mustasim mencoba untuk melawan dengan mengerahkan prajuritnya untuk menghadapi Mongol dan sekutunya. Tapi ada ketimpangan jumlah prajurit Abbasiyah dengan musuh, hingga Abbasiyah dengan mudahnya dikalahkan. Melihat hal itu, Hulagu Khan dari luar tembok Baghdad mengeluarkan ultimatum agar pemimpin Abbasiyah segera menyerah. Tapi wazir Abbasiyah yang bernama Muayyidin Al-Aqami menyarankan untuk mengabaikan permintaan Mongol. Dia beranggapan kalau seluruh dunia Islam bakal datang dan membantu Abbasiyah untuk melindungi Baghdad. Al-Mustasim terbuai dengan saran dari wazirnya itu. Ia jadi tidak mewaspadai kekuatan yang dimiliki oleh Mongol. Sisi benteng kota tidak diperkuat, padahal Mongol punya kekuatan yang sangat besar untuk bisa menerobos benteng Baghdad. Hujan peluru dan anak panah terus menerjang benteng Baghdad. Hingga pada 5 Februari 1258, satu persatu tembok pertahanan Baghdad mulai tergerus dan runtuh. Al-Mustasim mulai menyadari kesalahannya. Ia berupaya untuk mengirimkan ribuan bangsawan Baghdad untuk meminta kesepakatan damai dengan Mongol. Alih-alih menyambut para bangsawan itu, Hulagu Khan malah membantai mereka semua. Pada 10 Februari 1258 atau 5 hari setelahnya, akhirnya ibu kota Abbasiyah harus takluk dan jatuh ke tangan Mongol.
Hulagukan memberi waktu 3 hari untuk memasuki kota. Hari-hari itu digunakan untuk mengamati kondisi Baghdad setelah ditaklukkan. Hulagukan menyuruh para komunitas Kristen untuk mencari tempat berlindung di pinggiran kota. Tentara dilarang untuk mengusik mereka. Sikap ini mungkin saja berkaitan dengan kedekatan Hulagukan dengan kelompok Salibis. Dan diketahui juga ibu dan istri dari Hulagukan adalah seorang Kristen Nestorian. Setelah dirasa cukup, Hulagukan membiarkan pasukannya untuk menghabisi seluruh warga Baghdad. Nyaris tidak ada kaum muslimin di sana yang bisa lolos dari pembantaian ini. Kaum wanita dilecehkan, anak-anak juga dibuat berbaris sebelum dihabisi secara brutal. Jumlah korban keberingasan Mongol tidak diketahui dengan pasti. Beberapa sejarawan menyebut angka 800.000 jiwa, tapi ada pula yang memperkirakan 2 jutaan orang menjadi korban dalam pembantaian Mongol. Termasuk di dalamnya ribuan kaum elit Abbasiyah. Hulagukan membiarkan Al-Mustasim selama beberapa hari di dalam penjara. Dalam masa yang singkat itu, sang khalifah dipaksa untuk menyaksikan kehancuran kota yang dibangun para leluhurnya. Orang-orang Mongol meluluh lantahkan kota yang megah itu. Hasanah peradaban Islam di Bait al-Hikmah dan berbagai perpustakaan setempat dimusnahkannya sama sekali tidak tersisa. Konon, air sungai Tigris sampai menghitam karena endapan tinta dari buku-buku yang dibuang pasukan Mongol. Keruhnya sungai juga disebabkan oleh korban keganasan Mongol, termasuk diantaranya adalah para ulama, filsuf, dan juga cendekia-cendekia. Setelah hampir semua orang Baghdad dihabisi, kini saatnya untuk mengeksekusi pimpinannya. Khalifah Al-Mustasim dikeluarkan dari kurungan dengan kondisi kelaparan dan kehausan. Karena selama mendekam di dalam sel, Raja Muslim itu memang tidak diberi asupan apa-apa. Kebanyakan kan percaya bahwa darah seorang pemimpin musuh tidak boleh tumpah ke tanah, sebab bumi akan menolaknya, sehingga kelak mendatangkan bala bencana bagi orang-orang Mongol. Maka dari itu, proses hukuman yang dijatuhkan pada sang khalifah dibuat sedemikian rupa agar tidak mengotori tanah. Caranya adalah dengan menggulung Al-Mustasim dengan karpet tebal. Setelah itu, sang khalifah diinjak-injak oleh barisan pasukan kuda secara serentak dan berulang kali sampai akhirnya meninggal. Demikianlah pemimpin terakhir Abbasiyah era Baghdad itu menemui ajalnya.